ya. Kemudian kalau untuk sediaan cair misalnya berkabut, kemudian terbentuk endapan, itu sudah tidak diperbolehkan, ya, karena itu sudah dianggap akan mempengaruhi potensi atau efektivitas dari obat, ya. Contohnya misalnya di sini asiklovir, injeksi asiklovir itu dia tidak campur atau inkompatibel dengan larutan dextrosa lebih dari 10% karena akan membuat larutan berubah menjadi kuning, sehingga ini akan mempengaruhi potensi dari obat. Kemudian kemarin kan kita sudah membahas bahwa untuk pencampuran sediaan intravena atau IV admixture itu tidak hanya untuk obat-obat obat-obat yang menyembuhkan gitu ya, tetapi bisa juga termasuk di situ adalah nutrisi parental, ya. Nutrisi parental itu bisa protein, ya. Protein di sini contohnya albumin, ya. Kalau albumin ini dia bisa jadi kalau dimasukkan ke dalam larutan NaCl 0,9 itu dia bisa jadi kompatibel, ya. Tapi jika terjadi, ya, jika larutan menjadi keruh itu tidak diperbolehkan, ya. Jangan gunakan jika larutan berubah menjadi keruh. Meskipun sebenarnya albumin ini dia kompatibel, ya, dengan larutan NaCl, ya, ini. Kemudian contoh lain misalnya aminofilin, ya. Aminofilin itu dia campur karena ini judulnya, ya, ketercampuran, ya. Berarti kalau tidak disebutkan, ini kan tabelnya adalah ini nama obat, ini ketercampuran, ya. Berarti kalau ini kan tidak disebutkan, berarti di sini dia campur atau kompatibel. Jadi amikasin itu dia bisa dicampurkan dengan larutan dextrosa, bisa dicampurkan dengan larutan RL, Ibus RL atau Ringer laktat, ya. Bisa juga ditambahkan, bisa juga dicampur dengan heparin, ya. Tuh. Kemudian ini untuk amikasin. Kalau aminofilin dia dengan larutan dextrosa maupun RL dia kompatibel, nggak masalah gitu ya. Kemudian kalau amphoterisin bagaimana kalau dicampurkan? Jadi kalau misalnya untuk dextrosa 5% tidak apa-apa. Nah, kalau dengan NaCl bagaimana? Tidak bisa, ya, tidak kompatibel dengan NaCl 0,9%. Jadi tidak bisa dicampurkan dengan NaCl 0,9%. Jadi untuk obat misalnya amphoterisin B, ya, itu dia sebagai fungison. Biasanya kalau untuk bentuk sediaan karena dia antibiotik yang tidak stabil di dalam cairan, ya, di dalam cairan berarti dia tidak stabil dengan adanya air karena terjadi hidrolisis, ya. Dia tidak campur dengan air, kan kita sudah membahas tentang beberapa reaksi, ya, beberapa reaksi kompatibilitas. Gimana ini? Ini saya masih terdengarkan, ya? Terdengar sih, Bu. Terdengar, Bu. Ya, jadi misalnya amphoterisin itu bentuknya dia adalah serbuk steril yang di dalam vial, gitu kan. Nah, kalau serbuk steril itu kan harus dicairkan dulu, dilarutkan atau disuspensikan. Nah, suspensinya itu tidak boleh menggunakan larutan NaCl 0,9%, ya, karena umumnya ini memang untuk sebagai pembawa injeksi. Ini kenapa? Karena dia kan sudah bersifat isotonis. Jadi syaratnya untuk sediaan steril itu dia harus isotonis. Nanti kalian pelajari di sediaan steril semester 5, ya. Itu tidak boleh kalau dilarutkannya dengan NaCl 0,9. Larutkannya boleh dengan dextrosa. Kalau dengan dextrosa 5% boleh, ya, lebih disukai. Jadi lebih bagus kalau dilarutkan dalam larutan dextrosa 5%. Larutan dextrosa 5%. Ini contoh untuk yang amphoterisin.
karena dia bentuknya adalah serbuk. Kalau untuk serbuk kan harus dilarutkan. Nah, kalau harus dilarutkan dia tidak bisa dilarutkan dengan NaCl 0,9. Kemudian ampicillin, ya, kalau ampicillin itu bisa, ya, meskipun sama-sama antibiotik. Kalau ampicillin boleh dengan NaCl 0,9%. Kalau dextrosa, kalau ampicillin kebalikannya, ya, tidak bisa digunakan karena dia tidak stabil gitu. Ini jadi di sini itu adalah beberapa ya, interaksi antara beberapa obat. Jadi ini saya ambil dari buku IV admixture atau pencampuran sediaan steril untuk rumah sakit gitu ya. Ada satu tabel yang di sini adalah daftar ketidakcampuran beberapa obat suntik gitu. Ini ya contohnya beberapa obat gitu ya. Kenapa? Ini karena memang di sini kita melihat bahwa hampir sebagian besar itu melihatnya dengan apa? NaCl 0,9%, dextrosa, RL. Karena untuk infus itu sebagian besar ini adalah larutan-larutan ini. Jadi ketika masuk rumah sakit kan umumnya ketika kecelakaan, misalnya sakit, masuk UGD, itu kan biasanya langsung diberikan NaCl atau RL kan untuk mengganti cairan tubuh karena terjadi shock gitu kan, sehingga beberapa mineral gitu, beberapa ion itu tidak stabil sehingga perlu asupan dari luar. Nah, kadang kan harus ditambahkan beberapa obat injeksi lain. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika menambahkan beberapa obat injeksi lain, ya. Misalnya tadi kalau amphotericin, gitu kan, tidak boleh dengan NaCl. Kemudian misalnya di sini ada diazepam, ya, itu juga tidak direkomendasikan untuk dilarutkan, ya, untuk dilarutkan. Tapi untuk NaCl bisa digunakan untuk keadaan darurat, ya. Kalau digoxin, ya dengan NaCl aman, tetapi mungkin terjadi endapan, ya. Dengan dextrosa aman, tidak terjadi interaksi, tetapi kemungkinan terjadi endapan. Kalau terjadi endapan, catatannya kalau terjadi endapan berarti tidak boleh digunakan, ya. Kemudian epinephrine, gitu, kompatibel dengan NaCl